Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alfa dalam channel Alfa Mathematic Institute. So, kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan matematika ke dalam bentuk hati atau bentuk love gitu ya. Sebagai ungkapan cinta mungkin. Nah, jadi kita akan menggambar bentuk love tadi menggunakan persamaan matematika. Kita juga akan membuat animasinya. Seperti itu ya. So, kita membutuhkan 4 hal di sini. Yang pertama kita butuh persamaan matematikanya. Terus kita butuh medianya. Medianya sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Seperti itu ya. So, langsung aja. Tahap pertama kita akan membuat persamaannya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu kita menggunakan persamaan parameter, yaitu xt dan yt. Jadi kita menyatakan fungsi x dan y itu sebagai suatu fungsi dari t. Gitu. Nah, untuk xt sendiri kita akan menggunakan sin, fungsi sinus. Dan untuk si yt kita akan menggunakan fungsi kosinus. Nah, sin t dan cos t seperti ini ya. Nah, kemudian untuk sin t itu sendiri kita akan menggunakan sin pangkat 3. Dan untuk cos t sendiri itu kita butuh 4 buah cos di sini. Nah, di mana cos ini akan terus naik gitu. Jadi cos t, cos 2t, cos 2t, cos 3t dan cos 4t seperti itu ya. Nah, kita akan buat kurang-kurang di sini. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita butuh coefficient di sini. Untuk si xt sendiri saya akan membuat ini 16. Kemudian untuk si yt kita butuh di sini 13, di sini 5, di sini 2, dan di sini 1 aja. Nah, karena kita menyatakan dalam bentuk fungsi trigonometri di sini sinus dan kosinus, maka butuh batasan dong. Nah, batasannya itu 0, t, dan 2pi seperti ini. Oke. Jadi kita butuhnya itu 0, kecil dari t, dan kecil dari 2pi. Nah, jadi kita butuh t itu di antara 0 dan 2pi. Seperti itu ya. Oke, kalian boleh mencoba sendiri fungsi-fungsi lainnya. Kalian boleh otak-atik ini. Kalian bisa coba-coba sendiri untuk mengotak-atik si coefficient-nya ini tadi. Oke, langsung aja kalau udah kita ke tahap berikutnya, yaitu kita akan mencoba membuat animasinya. Seperti itu ya. Oke. So, kita membutuhkan tag HTML terlebih dahulu. Oke, di sini. Nah, kita udah punya tag HTML-nya. Seperti ini. Kita berikan judulnya itu animasi hati. Oke. Nah, kalian lihat judulnya itu sudah berubah menjadi animasi hati di sini. Kemudian kita butuh, kalau kita ngelukis itu kita biasa butuh kanvas ya. Nah, jadi kita butuh kanvas di sini. Kanvas. Oke. Nah, saya sudah punya kanvas di sini. Maka kanvasnya harus diberikan nama terlebih dahulu. Kita berikan ID. ID-nya itu boleh apa aja. Kita boleh kasih nama di sini my canvas. Oke, kalau udah sekarang kita butuh CSS-nya. Untuk HTML-nya sudah selesai, cukup begini doang. Nah, untuk CSS-nya itu saya mau kanvas kita itu penuh ya. Gitu. Jadi kita nggak mau halaman kita ini di scroll segala macam gitu. Nah, kita butuh sedikit CSS di sini, kita butuh sedikit style. Di mana untuk HTML dan body-nya itu kita bikin full, yaitu kita mau bikin dia itu margin-nya 0, kemudian kita bikin padding-nya juga 0. Kemudian saya mau dia itu overflow-nya nggak ada. Jadi dia tuh nggak usah di scroll ya. Jadi kita bikin overflow-nya tuh hidden. Kemudian kita juga butuh mengatur tingginya nih. Karena overflow-nya hidden kita akan bikin tingginya itu menjadi 100%. Seperti ini. Oke. Nah, kalau udah sekarang kita butuh si kanvasnya ini tadi. Jadi untuk kanvasnya sendiri, saya ingin kanvasnya itu berwarna hitam mungkin ya. Oke, kita bisa bikin ini jadi background color-nya warna hitam. Background color-nya black. Seperti ini. Nah, kita udah punya kanvas di sini ya. Nah, tapi kita ingin kanvas kita tuh besar. Gitu, full. Nah, jadi kita akan membuat display-nya dulu. Kita bikin ini display-nya block. Oke, terus kita bikin tingginya dan lebarnya. Lebarnya itu kita bikin 100%. Dan tingginya juga kita bikin 100%. Gini ya. Nah, harusnya kita udah punya kanvas yang berukuran 100% penuh layar seperti ini. Nah, kalau kalian besarkan, ini akan jadi seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut. Kita sudah punya CSS, sekarang kita butuh JavaScript. Jadi waktunya untuk menggambar ya.
Oke, kita akan menggunakan JavaScript di sini. So, mula-mula kita harus mendefinisikan ya. Jadi kita mendefinisikan kanvas kita. Oke, jadi kita butuh variabel namanya kanvas, di mana kita butuh ngambil kanvas yang mana dulu nih. Jadi kita butuh dokumen get element by id. Get element by id itu my canvas, atau yang ini ya. Nah, my canvas ini kita ambil. Nah, dia sudah kenal nih. Selanjutnya kita butuh untuk bikin kanvas kita ini apa ya? Nah, kita butuh bikin itu jadi 2D ya. Jadi kita butuh GTX itu sama dengan canvas. Oke, get konteks. Kita mendapatkan konteks yang terlebih dahulu, yaitu dia berbentuk 2D. Nah, gini. Oke. Nah, kalau udah belum untuk kanvasnya? Udah, terus kita butuh tingginya tadi ya. Canvas.width. width. Nah, sama dengan window. Kita ngambil window.inner width. Nah, untuk height-nya juga sama. Sorry, malah gini. Oke. Nah, untuk height-nya juga sama nih. Kita butuh untuk height-nya. Oke, height itu Windows inner height. Oke. Udah nih, kita udah dapat nih. Kok height pula inner, kita butuh inner height. Oke. Untuk apa sih variabel ini kita gunakan? Nah, ini kita akan gunakan dalam menggambar nanti ya. Dalam menggambar kita butuh ini untuk membuat hatinya itu berukuran pas seperti itu. Nah, kalau udah ini selanjutnya kita butuh mendefinisikan fungsi yang udah kita bikin tadi nih. Nah, jadi fungsi ini kita akan coba bikin di sini. Nah, gimana caranya? Oke, kita bikin fungsi dulu. Function. Namanya bebas, saya akan membuat namanya itu hati. Fungsi hati kecil aja lah. Hati X. Nah, jadi ini hati X dia menggunakan T tadi variabelnya. Terus kita ini return ke fungsinya tadi. Tadi X tadi sin pangkat 3. Kalau kalian lihat di sini 16 kali sin pangkat 3. Di sini kita buat 16 dikali dengan sin pangkat 3. Nah, tapi kita nggak boleh langsung gini nih. Nah, karena ini kan di JavaScript ya, nggak bisa seperti di LaTeX. Nah, kita butuh pertama itu made power. Oke, made power. Berarti ini ada 2 gini. Jadi ini basisnya, ini pangkatnya. Di sini kita pangkat 3. Terus fungsinya fungsi sin. Nah, kita menggunakan math.sin t. Udah selesai untuk si fungsi hati X. Nah, dengan cara yang sama kita juga butuh untuk hati yang Y. Nah, gini ya. Nah, hati Y apa tadi fungsinya? Kita tadi menggunakan cos ya. Jadi kita gunakan math.cos. Seperti ini. Cos T. Tadi ada 4 kan? Kita bikin di awal tadi ada 4. Oke, biarkan aja dulu error seperti ini, nggak apa-apa. Dan kita masukkan tadi variabelnya, coefficientnya itu 13 kali math cos T. Kita kurangi dengan 5 kali cos T. Kita kurangi dengan 2 kali cos T. Kita kurang dengan cos T. Apa yang kurang di sini? Oke, pangkat-pangkatnya ya. Pangkatnya naik ya. Jadi T tadi T, terus 2T, terus 3T, terus 4T. Gini. Nah, tapi ini nggak boleh nih gini nih. Kenapa nggak boleh? Ya, karena kita harus bikin tanda kali di sini. Oke. Nah, oke, udah. Nah, kita sudah punya fungsi X dan fungsi Y di sini. Nah, selanjutnya kita butuh fungsi untuk menggambar. Function kita akan gambar hati seperti ini. Nah, oke ya. Nah, untuk menggambar hati ini kita butuh kita akan menggambar di kanvas. So, pastikan kita membersihkan kanvas yang terlebih dahulu ya. Jadi kita butuh gtx.clear apa ini? Kita clear rectangle atau si perseginya tadi. Apa aja tadi? 0. Kemudian pinggir-pinggirannya tadi itu
kita butuh canvas width dan canvas height. Oke, udah bersih nih. Nah, kalau bersih barulah waktunya kita untuk menggambar. Oke ya. So kita butuh CTX begin pad. Nah ini, kita akan mencoba menggambar. Kemudian kita butuh kita akan menggambar untuk setiap nilai X tadi kan di antara ini ya, di antara 0 dan 2pi ya. Nah, maka kita butuh bikin perulangan di sini nih. Jadi var i sama dengan 0. Kemudian kita punya i-nya itu kecil sama dengan 2pi ya. Berarti 2 kali matpi. mat.pi. Oke. Terus i plus sama dengan 0,01. Nah, ini sebenarnya stepnya aja sih, makin banyak, makin kecil stepnya ini makin rapat ya gambar-gambar kita itu tadi ya, untuk mengisi kekosongan tadi. Oke. Nah, kita udah punya fungsinya ini tadi di antara ini tadi. Nah, selanjutnya itu kita butuh nilai dari X dan Y-nya ya. Jadi var X tadi kita dapat dari apa tadi, HTX. Nah, HT ya, T dalam hal ini HTI. Kemudian var Y itu kita dapat dari HTY. HTY juga variabelnya seperti ini. Nah, kalau udah kita bikin tracknya dulu. Jadi jika i-nya itu sama dengan 0, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus balik ke XY. Jadi if ini terjadi, maka canvas kita tadi haruslah balik ke XY, yaitu move to XY. Nah, sebaliknya, jika tidak, ini kita canvas kita itu haruslah kita gambar ya. Nah, kita gambar line tadi, jadi px line to x y. Nah, kalau udah begini, kita tinggal gambarkan aja nih. Oke, tadi udah kita buka ya, terus kita close ya, ctx dot close pad. Kita close. Kemudian kita butuh, nah kita mau gambar garis, kita pakai stroke style di sini. Itu kita kasih aja warnanya tuh warna merah. Oke, kemudian kita panggil ctx stroke-nya seperti ini, and done. Harusnya udah nih. Apakah kalian melihat sesuatu di sini? Oke. Dan tak ada yang terjadi di sini. Di konsolnya juga kosong. Nah, kenapa tuh? Oke. Ini harus ditutup lah. Nah, jangan lupa tutup. Coba. Ada lagi yang salah? Yang belum ditutup kira-kira? Close pad-nya udah. Stroke style-nya udah. CTX stroke manggil udah. Juga nih. Oh, fungsinya belum kita panggil ternyata ya. Nah, kita harus panggil nih si gambar hati itu tadi. Dan harusnya udah nih. Kalau kalian lihat nih, nyempil kecil di sini nih. Nah, berarti kan terlalu kecil ya gambarnya tadi. Nah, kita harus memperbesar. Memperbesar itu kita kali dengan 20. Saya akan kali ini dengan 20. Dan apa yang terjadi? Nah, kita sudah punya yang sebesar ini. Tapi sebenarnya ini masih kurang. Ya kan? Nah, jadi kita harus menggunakan, nah ini tadi nih. Jadi posisi X, Y-nya terus kita pindahkan. Di sini saya akan menggunakan canvas dot, karena X itu ini ya lebar ya, jadi canvas width kita bagi 2, kita tambah dengan ini. Nah, sorry, ini kok I. Ini harusnya tadi hati ya, fungsi hati X. Nah, hati X. Oke, harusnya udah sih. Nah, gini ya. Nah, kebalik juga ini hatinya. Dan kita perlu canvas dot height ini per 2 kita tambah, dan apa yang akan terjadi?
Oke, lagi-lagi fungsinya hilang, hati Y. Tep. Nah, kita udah dapat untuk love-nya, tapi ini kebalik ini love-nya. Nah, apa harus kita lakukan biar dia balik? Ini ya, Y-nya kita akan ganti minus. Harusnya ini kebalik deh. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil membuat gambar hati seperti ini. Nah, kurang tebal ini bang, kurang tebal ini kak. Gimana caranya? Ya tinggal kita tebelin aja sih. Tinggal kita bikin kita x dot apa ya? Width kali ya. Width sama dengan 5. Harusnya ini menjadi lebih tebal. ctx dot width. Kenapa enggak? Bisa. Ke save. 5. Kita bikin ini 1. Di mana salahnya? Kalau speednya udah, terus ctx apa sih? Width sama dengan 5. Sini enggak terjadi ya. Lebar apanya dulu nih? Oh, lebar garisnya ya. Jadi line width. Nah, oke, berhasil ya. Dia sudah tebel nih. Kalau kita bikin dia 10, 15, ya harusnya lebih tebal lagi jadinya. Nah, gitu ya. Kita udah punya gambar love-nya gini. Oke, tapi yang kita ingin love-nya itu penuh gitu kan. Oke, kalau kita bikin ini jadi besar gitu, jadi tetap aja nih nggak penuh nih gitu. Apa nih gambar love apa ini kan? So kita nggak menggunakan si stroke, tapi kita akan menggunakan fill atau isi. Nah, jadi ini kita akan tutup dulu. Oke, so kita punya ctx dot fill style. Kita akan kasih warna merah. Oke, kemudian kita akan panggil si fill-nya tadi. Text fill. Dan harusnya ini nah, gitu ya. Kita sudah punya hati yang penuh di sini berwarna merah, warna cinta seperti itu. Oke. Karena tadi katanya animasi, gitu. Kan animasi harusnya bergerak ya. Harusnya aplikasinya, harusnya love-nya ini bergerak, hatinya itu bergerak. Oke. Kita akan coba membuat dia ini bergerak ke arah sumbu X saja. Gitu. Nah, apa sih yang kita butuhkan? Oke, kita butuh animasi di sini nih. Oke. So, kita butuh definisikan dulu T-nya itu di luar. Jadi T-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita butuh posisi X. Jadi posisi X itu sama dengan 0. Kemudian kita butuh var apa ya? Direction mungkin. Untuk apa sih direction ini? Jadi direction ini ke arah kanan atau arah kiri, kanan atau kiri gitu. Jadi ya positif negatif seperti itu. Nah, terus kita di sini butuh mendefinisikan ini sebagai suatu animasi. Jadi kita butuh request animation frame dari si gambar hati. Nah, gini ya. So, kita udah request, udah kita clearkan juga. Nah, kemudian kita butuh posisinya ini tadi nih. Jadi posisi si X ini kita akan buat dia itu bertambah seiring dengan arah tadi. Nah, kita kali 2 arahnya. Atau kali 3 terserah lah, mau kalian kali berapapun di sini. Nah, kemudian setelah kita punya posisinya, kita harus membalik nih posisinya. Jadi jika posisi X-nya itu kelewatan terlalu keluar daripada frame ini tadi, nah maka posisi X itu berarti lebih besar daripada lebar dari kanvas. Gitu. Atau posisi X ini terlalu ke kiri nih. Berarti dia lebih kecil dari 0. Apa yang kita lakukan ya? Kita akan mengalihkan posisi si X ini tadi ya. Jadi si direction ini tadi. Di directionnya itu aja kita kali dengan apa tuh? Kita kali dengan min 1 seperti ini. Nah, oke, kita sudah punya direction ya. Nah, kemudian kan yang kita ingin pindah tadi si X-nya tadi ya. Jadi kita nggak gunakan lagi canvas width per 2 ini tadi. Sebaliknya kita akan menggunakan si posisi tadi. Jadi posisi si X. Begitu ya. Oke, kemudian kalau udah semua ini, kita tinggal gerakin T-nya nih. Jadi T-nya sama dengan T, kita tambah 0,01. Dan harusnya ini bergerak sih. Seperti itu ya.
Nah, kita sudah berhasil membuat animasi hati ini bergerak. Bagaimana kalau ingin dicepetin? Ya, tinggal digedein aja nih nilainya nih. Jadi kita bikin aja nih jadi 4 gini. Harusnya ini bergerak lebih cepat gitu. Kalau kita bikin ini jadi 10 harusnya bergerak lebih cepat lagi harusnya. Nah, seperti itu ya. Saya akan besarkan dulu bentuknya. Kita nggak butuh konsol. Gini. Oke. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah punya hati di sini. Animasi hati yang bergerak-gerak. Jadi dari persamaan matematika ternyata kita bisa membuat bentuk yang seperti ini gitu. So cukup sekian lah untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So jangan lupa ya like, comment, subscribe ya untuk meramaikan channel ini. Sekali lagi terima kasih semuanya.